warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abrakadabra. Kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan tentang produk kami, yaitu Diraba Coffee. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aditya Disaputra, lalu ada Rehan Maulana, kemudian ada Muhammad Ilham Ramadhani, lalu ada Bayu Dipo Samudra, kemudian ada Muhammad Afwan Ardani, lalu ada Muhammad Zidan Alhamdi, dan yang terakhir ada Dewi Lestari. Business plan atau rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, juga menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Bisnis plan juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab memenuhi tujuan itu. Adapun isi dari bisnis plan menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Ada beberapa tujuan dari bisnis plan. Yang pertama, untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan. Kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau lainnya. Manfaat bisnis plan. 1. Untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Bisnis plan berfungsi untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana ataupun rancangan bisnis. Untuk itu, sangatlah penting bagi seorang wirausaha untuk menyusun sebuah rencana bisnis agar bisnis yang ditekuni lebih terarah dan terorientasi dengan benar dan dapat mencapai kesuksesan. 2. Untuk mencari sumber dana. Rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat untuk mendatangkan pihak seperti investor, bank, atau yang lainnya yang akan membantu bisnis yang dijalankan. Artinya, rencana bisnis yang sudah dibuat dapat menjadi semacam proposal atau pelengkap proposal yang akan membantu mendapatkan modal usaha. 3. Membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Seorang pembisnis perlu menyusun sebuah bisnis plan atau rencana dan rancangan bisnis agar nantinya bisnis yang akan dijalankan lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis bisnis, modal, strategi bisnis, serta jenis pemasaran yang akan digunakan. 4. Memprediksi masa depan. Bisnis plan juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan bisnis yang akan dijalankan. Sebab, saat menyusun rencana bisnis, maka akan terlihat gambaran jangka pendek, menengah, dan panjang bagi bisnis yang akan dijalankan. 5. Untuk menaikkan level bisnis. Bisnis plan juga dapat menaikkan level bisnis yang sedang dijalankan. Rencana dan rancangan bisnis yang disusun dengan baik akan membuat gairah tersendiri bagi pembisnis untuk menjalankan usaha mereka. Langkah-langkah membuat bisnis plan. 1. Mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis, yaitu harus mengetahui luar dalam industri yang akan dimasuki. Artinya harus banyak-banyak melakukan penelitian. Ada dua bentuk penelitian yang dapat dilakukan, yaitu membaca segala sesuatu tentang industri tersebut dan berbicara dengan orang yang telah lebih dulu terjun ke industri tersebut. 2. Menentukan visi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan visi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk mengkristalkan visi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi tersebut. Jika pembiayaan bisnis berasal dari investor, maka visi harus dirancang sebaik mungkin untuk menarik investor. Namun, saat pembiayaan berasal dari diri sendiri, visi yang dimasukkan bebas, memasukkan sesuai idealisme. 3. Menentukan audiens. Jika audiens dari bisnis plan merupakan investor atau berencana merekrut investor bermodalkan bisnis plan, maka perlu membuat bisnis plan yang sesuai dengan mereka. Bahasa yang digunakan dalam rencana bisnis harus sesuai dengan audiens. Investor yang kurang modern mungkin akan terpengaruh oleh jargon-jargon industri, sedangkan profesional justru akan mengharapkan tersebut. 4. Membuat rencana bisnis. Langkah selanjutnya adalah membuat kerangka bisnis. Selanjutnya, kerangka rencana bisnis tersebut dikembangkan, disusun
kerangka bisnis sesuai dengan urutan. 5. Membuat bisnis plan secara profesional. Setelah mengumpulkan semua informasi penting, pastikan presentasi rencana secara profesional. Bisnis plan harus diketik, margin selaras dan rapi. Gunakan gambar grafis dan warna yang menarik. Jangan menulis tangan semua koreksi. Kualitas makalah rencana bisnis yang dibuat harus mendekati buku atau majalah. Latar belakang. Kopi merupakan hasil bumi yang melimpah di Indonesia dan memiliki banyak khasiat bagi mereka yang mengkonsumsinya. Beberapa khasiat kopi adalah mencegah penyakit diabetes dan kanker hingga 50%. Kopi juga mengandung zat asam klorgonik dan trigonelin yang dapat meningkatkan insulin dan menghambat penyerapan glukosa dalam tubuh. Dan yang biasa orang ketahui adalah kopi mengandung kafein yang dapat menyegarkan tubuh, menghilangkan rasa ngantuk, dan menstimulasi sistem saraf sehingga dapat memperbaiki mood dan memperlama konsentrasi. Oleh karena itu, banyak orang yang mengkonsumsi kopi ini. Maka dari itu, dapat kami manfaatkan secara masyarakat untuk menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Kami membuka Diraba Coffee diperuntukkan bagi segala kalangan baik mahasiswa hingga pekerja untuk refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dilalui. Karena masyarakat identik dengan tidak mau ribet, jadi kami membuat kopi simpel yaitu dalam bentuk kemasan botol. Jadi masyarakat bisa kapanpun dimanapun menikmati kopi ini. Visi dan misi. Visi dari Diraba Coffee sendiri adalah menawarkan kualitas Diraba Coffee dengan cita rasa yang baik dan kekinian sehingga dapat digemari oleh pelanggan yang diterima semua kalangan. Dan misinya adalah memberikan pelayanan terbaik, kualitas produk dan mengutamakan kepuasan konsumen dalam rasa hal dan kenikmatan. Konsep usaha Diraba Coffee adalah nama bisnis yang kami jalankan, yang dimana nama bisnis kami terobsesi dari kata depan dari nama panggilan semua anggota kelompok kami yang disatukan. Kopi yang kami jual, sistem penjualannya yaitu dengan cara berkeliling di sekitar area kampus dan menawarkannya kepada seluruh mahasiswa serta masyarakat dan pekerja sekitar kampus. Selain itu, kami juga akan menjualnya di tempat-tempat biasa anak-anak sekolah atau remaja bermain. Kopi yang kami jual berupa kopi susu yang telah disajikan dalam kemasan botol berukuran 250 ml. Selain itu, kami juga akan memberikan greeting card yang berisi quotes kekinian pada setiap pembeliannya. Kami menjual kopi pada pagi menjelang siang hari karena pada waktu tersebut biasanya orang akan merasakan ngantuk dan penat karena aktivitas yang telah dilakukan. Diharapkan ketika pembeli itu meminum Diraba Coffee, hari-harinya bisa menjadi fresh kembali, sehingga dapat bersemangat menjalani hari-harinya. Dan kami juga menjualnya pada sore di kawasan kampus. Tujuan usaha. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan sosial. Yang kedua, untuk mencari keuntungan atau laba. Manfaat usaha, melatih dan menanamkan jiwa kewirausahaan dan menambah pengetahuan dan wawasan tentang kopi dan bagaimana cara membuatnya. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Gambaran umum jenis produk yang akan dipasarkan, yaitu kopi susu yang diinginkan di dalam kemasan botol berukuran 250 ml. Wilayah pemasarannya yaitu Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 95, Cempaka Putih, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pesaing kita adalah pedagang kopi keliling atau warkop pinggir jalan dan warung kopi yang sudah mempunyai nama. Sasaran kita yaitu para mahasiswa dan anak sekolah, remaja, pekerja, dan masyarakat umum yang menyukai kopi dengan harga yang terjangkau. Target pasar kita adalah para mahasiswa tentunya dan tempat-tempat nongkrong. Serta dalam pandemi ini kita juga dapat melakukan pemasaran via online. Jadi siapapun dimanapun selama terjangkau bisa memesan produk kami.
Oke, untuk selanjutnya adalah analisis SWOT. Kekuatan atau keunggulan dari produk kami yang pertama, harganya terjangkau di kalangan masyarakat. Kedua, mempunyai konsep yang kekinian. Ketiga, hasil produksi sendiri tanpa zat pengawet atau bahan kimia. Walaupun hanya kopi susu, tapi kita punya bumbu khusus yang bisa membedakan kopi susu kami dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, kekurangannya. Tingkat persaingannya tinggi dan tidak semua orang menyukai kopi karena hal tertentu. Kesempatannya, banyak anak muda yang suka minum kopi karena lagi tren pada saat ini. Lalu bahan bakunya juga mudah diperoleh. Ancamannya, pertama banyak pesaing-pesaing yang ada dalam bisnis kopi. Selanjutnya ada juga yang produk-produk baru yang muncul dan bisa jadi lebih unggul. Nah, yang selanjutnya adalah contoh proses pembuatan produk kami. Ada kopi, susu, dan alat-alatnya yang nanti akan dibahas dalam slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aspek produksi. Yang pertama itu deskripsi produk. Jadi kopi susu yang kita jual itu kita dinginkan terlebih dahulu, lalu dikemas ke dalam kemasan botol berukuran 250 ml yang terdapat stiker menarik di botol tersebut. Gunanya adalah agar menarik pelanggan, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke komposisi bahan. Nah, dari cairan kopinya kita menggunakan 3 sendok makan kopi bubuk. Lalu ada juga 28 sendok makan air. Setelah kopi ada cairan gula. Di dalamnya terdapat 8 sendok makan gula aren, 9 sendok makan air, dan 1 lembar daun pandan. Itu gunanya untuk mewangikan. Lalu ada takaran es kopi susunya, yaitu 3 sendok makan cairan gula, secukupnya es batu, 10 sendok makan susu cair, bebas mau pakai full cream, UHT ataupun fresh milk, bisa semua. Lalu 3 sendok makan cairan kopi yang telah kita buat tadi. Nah, hasil cairan gula dan cairan kopi bisa dipakai hingga beberapa gelas. Kurang lebih bisa untuk 4 sampai dengan 5 porsi. Menuju ke proses pembuatan. Nah, cara membuat cairan kopinya yaitu masukkan 3 sendok makan kopi tersebut, lalu dicampurkan dengan 28 sendok air, lalu diaduk dan direbus sampai mendidih. Dinginkan sebentar, lalu saring cairan kopi untuk dipisahkan dengan ampasnya. Kemudian cairan gulanya, masukkan 8 sendok makan gula aren, lalu masukkan 9 sendok makan air, lalu diaduk dan direbus sampai mendidih. Jika ada, tambahkan selembar daun pandan untuk menambah harumnya. Lalu kita masuk mencampurkan kopi dan susunya, membuat es kopi susu. Kita masukkan 3 sendok makan cairan gula, masukkan es batunya, lalu masukkan 10 sendok makan susu cair, boleh pakai susu yang tadi saya sebutkan itu. Masukkan 3 sendok makan cairan kopi, masukkan kopi ke dalam botol, masukkan ke dalam lemari es agar lebih segar dan tetap dingin. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam manfaat kopi bagi kesehatan. Jadi selain enak untuk diminum, kopi memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama itu, kopi dapat mencegah depresi. Di dalam laporan Archives of Internal Medicine dikatakan bahwasannya perempuan yang minum 2-3 cangkir kopi sehari 15% lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami depresi. Dan mereka yang minum 4 cangkir kopi memiliki resiko 20% lebih kecil lagi dalam mengalami depresi. Yang kedua, kopi dapat menurunkan resiko penyakit Parkinson. Nah, bahaya sekali nih penyakit ini. Karena penyakit ini adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh. Jadi, dengan meminum kopi, maka kita akan lebih kecil resikonya dalam menderita penyakit tersebut. Karena disebutkan dalam Journal of American Medical Association bahwa
konsumsi kafein dan kopi akan menghasilkan risiko lebih rendah menderita Parkinson. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan berat badan. Nah, tapi tanpa gula nih kopinya. Kalau pakai gula sama aja kita makin gendut kalau pakai gula. Nah, jadi di sini disebutkan penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan proses metabolisme sebesar 3-11%. Penelitian lain menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan pembakaran lemak sebesar 10% pada orang yang menderita obesitas dan 29% pada orang yang tidak obesitas. Nah, hal ini juga dikarenakan kafein merupakan salah satu dari sedikit zat alami yang terbukti membantu pembakaran lemak. Kemudian yang keempat, kopi membuat kita lebih bertenaga. Jelas, karena di dalamnya mengandung kafein. Stimulan kafein ini mempengaruhi cara kerja otak dan menghasilkan efek rangsangan yang baik bagi tubuh. Efek ini meningkatkan level energi, suasana hati, kesadaran, dan fungsi otak kita. Dengan meminum kopi, tubuh Anda juga dapat lebih produktif sehari-hari. Yang kelima maksud saya, mohon maaf. Kopi merupakan sumber antioksidan, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kopi dapat mencegah berbagai penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan dapat memerangi kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir, kopi bisa meningkatkan energi dan membuat kita lebih cerdas. Yang tadi saya sudah bilang bahwasanya di dalam terdapat kafein dan ternyata menimbulkan efek rangsangan dan mengurangi rasa lelah. Dengan demikian, kita bisa menjadi lebih energi dalam berbagai kegiatan dan mempengaruhi cara kerja pada otak, terutama pada tingkat kesadaran. Sehingga dengan beberapa efek yang dihasilkan seperti pengaruh pada pengurangan rasa lelah dapat membuat stamina tubuh tetap terjaga. Ketika stamina terjaga, otomatis otak tetap bekerja secara cerdas juga. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama adalah botol. Rp1.000 per biji, minimal pembelian adalah 50 biji. Lalu ada kopi per saset 65 gram seharga Rp6.000. Yang dibutuhkan per botolnya adalah 15 gram seharga Rp400. Lalu ada gula aren seharga Rp38.000 per 1 kg bubuk. Yang dibutuhkan per botolnya 45 gram seharga Rp1.700. Lalu ada susu kental manis 20.000 per 560 gram dan digunakan per botolnya 10 gram seharga Rp350. Lalu ada susu full cream 20.000 per liter dan dibutuhkan per botolnya 50 ml yaitu Rp400. Lalu ada stiker 15.000 per 50 pieces dan 1 pieces itu jadi Rp300. Lalu ada air 31.000, itu sudah termasuk galon dan masak air panas. Lalu ada listrik seharga Rp20.000. Untuk modal awalnya, botol jadi seharga Rp50.000, kopi Rp6.000, gula aren Rp38.000, susu kental manis Rp20.000, susu full cream Rp20.000, stiker Rp15.000, air Rp31.000, listrik Rp20.000, dan total semua modal awal ialah Rp200.000. Dan untuk modal per botolnya ialah botol Rp1.000, kopi Rp400, gula aren Rp1.700, susu kental manis Rp350, susu full cream Rp400, stiker Rp300, air plus listrik Rp1.850, dan totalnya ialah Rp6.000 per botol. Untuk laba ruginya, harga jual seharga Rp10.000, untung Rp4.000, target penjualan per hari ialah 16 botol, untung per hari Rp64.000, balik modal dalam 3-4 hari. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang telah kelompok kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.